memberi, ya banyaklah di jalan. Kalau kita bepergian di mana-mana, di kota, di Sumeneb, di Pamekasan atau di kota-kota lain, menjelang waktu buka puasa itu, Masya Allah, banyak orang yang berdiri di pinggir-pinggir jalan membagikan takjil, membagikan nasi untuk orang-orang yang berlalu lalang itu, untuk orang-orang yang berpuasa. Luar biasa. Itu apa? Karena kita sudah terdidik, ya, terdidik oleh pelatihan sebulan lamanya ini, mempunyai empati, mempunyai rasa kasih sayang kepada orang lain. Bagaimana perasaan mereka ketika tidak mempunyai sesuatu pun untuk dimakan misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itulah anak-anakku sekalian, ya, pendidikan puasa Ramadan yang kita terima. Jadi tidak hanya di dalam pondok sebenarnya, ya, lebih-lebih yang di dalam pondok. Ya, di dalam pondok, Masya Allah, luar biasa. Kalian di samping juga berpuasa di bulan Ramadan, juga berpuasa di Senin dan Kamis misalnya. Puasa Daud misalnya. Satu hari puasa, satu hari tidak, dan lain sebagainya. Itu mungkin semuanya adalah merupakan pendidikan Allah dan Rasulullah kepada kita untuk supaya kita menjadi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Ini baru apa? Hikmah dunyawiyah, belum hikmah ukhrawiyah. Kalian sudah berbicara, itu berbicara, cobalah ya kita ini gitu ya. Apa kebiasaan kita rubahlah supaya menjadi kebiasaan yang Islami. Ya, kalau ada yang berbicara, jangan bicara sendiri. Ya, harus didengarkan. Nah, itu yang namanya apa? Ya, di pondokku jaga dan saya terkurangkan sepanjang waktu. Aku diasuh dan diasih dalam kedamaian jiwa raga, diasah untuk terjun dan iman sempurna, ilmu luas, amal sejati, tertanam di dalam hati saluran. Cep ya, cep. Coba yang bicara sendiri harus cep. Itu adalah merupakan apa? Asuhan dan asihan dan asahan pondok kepada kita, supaya kita betul-betul menjadi orang yang beriman, berilmu luas, dan diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan saya. Kalau bicara sendiri itu berarti tidak diamalkan, tidak mempunyai amal sejati. Begitu kan? Ya, jadi tolong ya, betul-betul menjadi kehidupan kita, sunnah pondok. Jangan sampai ditegur lagi. Saya prihatin sekali. Ya, kalau pimpinan tidak berbicara itu selalu saja apa jarum jatuh
nangis dalam hati. Ya. Dalam hati saya mungkin dan dalam hati majelis kiai sendiri, semua majelis kiai itu nangis dalam hatinya. Ya Allah, ya selalu nangis. Berilah hidayah kepada mereka yang tidak mau mengamalkan pendidikan yang kami berikan, supaya menjadi santri-santri yang mau ya beriman sempurna, mempunyai ilmu yang luas dan mempunyai kemauan yang keras untuk mengamalkan ilmu-ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu ya, kita masih punya materi yang mungkin bisa terakhir dalam masalah ini, yaitu hikmah ukhrawiyah. Masya Allah, sudah saya satu aja lah ya, saya berikan satu saja gitu. Apa itu kira-kira? Allah menyediakan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Apa namanya? Ar-Rayyan. Luar biasa. Ya sudah, nggak usah belajar yang lain, tanya yang lain. Kalau yang namanya hikmah ukhrawiyah itu, ya semua dosa diampuni dan sebagainya. Udah, ya. Yang penting kita laksanakan dengan baik. Ya, kita dasari puasa kita dasari semua pekerjaan dan agenda kita dengan dasar yang benar. Nah, kita laksanakan semua agenda dan pekerjaan kita dengan dasar yang benar. Insya Allah efek janji Allah dan Rasulnya akan betul-betul dianugerahkan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Ya, Babur Rayyan. Ya, Babur Rayyan. Masya Allah. Ya, seperti itu. Ya, baru setelah itu dirahmati, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ya la salam al-amin hingga wahai pondokku, pada Nusa dan bangsa, setiap waktu tampilkan senang hingga akhir hayatku. Misi sucimu kan kunjung tinggi bersama ridho ilahi, agar tercapai cita-citamu. Dirahmati dan diberkahi manakala kita betul-betul menikmati pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Al-Amin ini. Ya, manakala kita senantiasa memperkuat iman kita dan selalu menambah, memperluas ilmu kita dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begini anak-anakku, ya, ketika saya seperti kalian dulu, ya, setiap menerima pelajaran, apa yang nampak pada saya waktu itu? Mengamalkan. Ya, kita belajar misalnya fikih di kelas, sholat duha misalnya. Ya, sholat duha. Nah, setelah itu kita tidak ke kafe, tapi ke mushola dan ke masjid. Langsung, walhamdulillah,
Ya, sampai sekarang pun saya yang setua ini masih, ya, kebiasaan itu masih tetap berjalan. Itu kenapa? Karena rasa ikhlas, rasa apa ya, tawadu, rasa ya iman kepada Allah dan Rasulnya pada waktu itu, ya, betul-betul sudah tertanam. Sehingga alhamdulillah, begitu juga sholat apa, qiyamul lail, sholat tahajud, pagi hari belajar, maka malamnya langsung. Walhamdulillah, sampai sekarang pun tidak pernah. Kenapa? Punya didasari oleh dasar yang benar dan diamalkan, dilaksanakan dengan cara yang benar. Maka efeknya apa? Hikmahnya adalah istiqomah. Makanya marilah kita berdoa kepada Allah, ya, doa mudah-mudahan kita pun, saya pun juga diberi apa, istiqomah, sehingga apa, menjadi husnul khotimah seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Itulah anak-anakku sekalian. Bahkan ya, ini yang saya rasakan ya, secara ekonomi saya dengan orang tua saya itu pada waktu itu sangat apa, jauh jangkauan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, makanya di kelas saya hanya bisa berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, ya, berilah saya kesempatan untuk bisa mengamalkan ilmu ini ketika belajar bab haji. Betul, kita belajar bab haji. Berilah kesempatan pada saya dan keluarga saya untuk mengamalkan ibadah haji. Seperti itu. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, ya, mungkin dengan dasar yang benar dan pengamalan yang benar itu juga rasanya Allah mendengar doa-doa kita. Seperti itu. Ya, alhamdulillah, ya, at-tahaddus bin ni'mah. Ya, saya berbicara tentang nikmat yang diberikan kepada Allah. Mudah-mudahan jauh daripada riya. Seperti itu. Ya, saya rasakan berkat cara dan kebiasaan dan doa yang seperti itu, alhamdulillah, ya, saya bisa melaksanakan ibadah haji lebih dari 1 kali sampai 7 kali. Luar biasa ya. Kalau dimaterikan berapa kira-kira itu? Kan ratusan juta. Tidak masuk akal bagi saya. Secara akal tidak masuk akal. Alhamdulillah itu, orang tua saya, bahkan saudara-saudara saya, dengan cara berdoa seperti itu, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari ya, kita bertekad sisa waktu yang ada di apa, di Pondok Al-Amin ini, yang mungkin kalau kelas 5 tinggal 1 tahun misalnya, ya, kalau Ustadz pengabdian juga mungkin hanya tinggal beberapa ini. Coba sisa waktu itu kita betul-betul mengaplikasikan, ya, 3 apa itu tadi, iman sempurna, ilmu luas, dan amal sejati betul-betul tertanam pada diri kita dan betul-betul dilaksanakan oleh kita, ya, dimanapun dan kapanpun kita berada. Tidak hanya selama di pondok, tapi ketika mau libur di rumah misalnya, di mana sajalah, ya, betul-betul ya didasari oleh 3 hal itu tadi. Sekali lagi, iman sempurna, ilmu luas, dan amal sejati. Inilah mungkin ya, banyak sebenarnya ya apa, hikmah-hikmah ukhrawiyah, ya, karena insya Allah kalian tidak banyak mendengar dari pemateri yang lain misalnya sudah ini. Yang penting ya apa,
Az-zikir. Ya. Ya. Az-zikir. Udzurullaha yadhkurukum. Kita ingat kepada Allah, insya Allah Allah akan ingat kepada kita. Nah, inilah mungkin ya, zikir. Ya. Itu adalah tugas utama kita, zikir. Zikir itu anak-anakku sekalian bukan hanya sekedar membaca subhanallah walhamdulillah ya Allahu akbar misalnya. Bukan hanya itu zikir. Zikir mengkaji apa? Ya, anugerah dan ciptaan Allah yang ada pada diri kita. Itulah zikir. Termasuk diantaranya. Maka muncul kata-kata subhanallah, alhamdulillah. Seperti itu. Ya, itulah yang ditempatkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Pertama kali Rasulullah menerima risalah. Iqra. Ya, padahal sudah dijawab oleh Rasulullah kepada Jibril. Ma'ana biqari'in. Tapi dipaksakan oleh malaikat Jibril. Iqra ma'ana biqari'in. Iqra ma'ana biqari'in. Kemudian apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang ditujukan. Kenapa kok tidak bismillah? Kok bismi rabbikal ladzi khalaq? Ya, dengan nama zat yang maha pencipta. Ya, maksudnya supaya kita ini membaca ciptaan-ciptaan Allah, termasuk yang ada pada diri kita. Kan begitu. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, disitulah anak-anakku sekalian, sehingga muncul sebuah keyakinan dan iman yang betul-betul, ya, baik itu kita sendirian ataupun juga di tengah-tengah orang banyak. Maka kita selalu merasa Allah bersama kita. Demikianlah anak-anakku sekalian, saya kira cukup. Mudah-mudahan ya yang singkat ini bisa bermanfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wabarik lana fi ulumina, wabarik lana fi jami' a'malina, wabarik lana fi jami' umur ma'hadina, wabarik lana fi jami' hayatina al-haliya wal mustaqbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhir da'wana ihdinas siratal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.